Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kita harus menuntut pertanggungjawaban Anies Baswedan tentang penyelenggaraan Formula E 4 Juni lalu. Sudah lebih dari 2 bulan. Namun sampai sekarang Anies belum lagi menjelaskan kepada publik berapa keuntungan atau kerugian acara tersebut. Anies dan timnya terus berusaha meyakinkan masyarakat bahwa acara Formula E sukses besar. Bahkan dikatakan acara tersebut mengharumkan nama Indonesia. Tapi apa buktinya? Pada 24 Juni, Anies menegaskan pertanggungjawaban keuangan Formula E akan segera dituntaskan. Sekarang dalam proses finalisasi, katanya ketika itu. Anies juga berjanji hasil audit akan disampaikan ke publik karena acara tersebut menggunakan dana dari publik. Anies juga menegaskan tidak akan menyebutkan jumlah keuntungan sebelum laporan final. Tapi janji tinggal janji. Pada awal Agustus lalu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Jakpro Widi Amanasto menyatakan masih belum bisa memastikan keuntungan yang didapat dari ajang itu. Ia menyebutkan pihaknya masih melakukan rekonsiliasi keuangan. Bayangkan, setelah 2 bulan laporan keuangan belum juga jadi. Di mana letak persoalannya? Kita semua juga mendengar adanya indikasi korupsi Formula E. Tapi kita biarkan KPK bekerja secara serius mengenai ini. Masyarakat tinggal menunggu penyelidikan KPK yang mungkin memang makan waktu lama. Tapi kalau soal laporan keuangan Formula E, tidak ada penjelasan logis mengapa itu terus diundur-undur. Masa jabatan Anies sebagai gubernur tinggal 2 bulan. Dia harus mempertanggungjawabkannya. Terkesan seperti Anies dengan sengaja mengulur waktu. Mungkin diharapkan seiring berjalannya waktu, masyarakat akan lupa. Lupa bahwa Formula E pernah ada dan uang yang digunakan luar biasa besar. Pemprov DKI jelas terkesan berusaha menyesatkan persepsi kita semua. Misalnya saja soal audit. Mula-mula dikatakan akan ada pihak auditor oleh lembaga eksternal. Semula nama yang disebut adalah Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF. Namun itu kemudian dibantah INDEF sendiri. Mereka bilang mereka tidak mengaudit. Mereka hanya melakukan analisis dampak ekonomi dari penyelenggaraan Formula E terhadap ekonomi Jakarta. Jadi INDEF dibayar Pemprov DKI untuk melakukan analisis dampak ekonomi Formula E. Hasil analisisnya pun ternyata mengherankan. INDEF menyatakan mereka memperkirakan ajang Formula E memberikan dampak ekonomi dengan nilai total 2,638 triliun rupiah bagi DKI Jakarta. Selintas, INDEF seperti mengatakan bahwa Formula E menguntungkan karena membawa dampak 2,6 triliun rupiah. Tapi kalau dibaca penjelasannya, terungkap INDEF tidak bicara soal keuntungan yang diperoleh. INDEF membagi 2 kategori dampak. Pertama, dampak tambahan pada produk domestik regional bruto atau PDRB DKI Jakarta. Kedua, dampak ekonomi langsung. Dampak untuk PDRB DKI Jakarta mencapai 2,041 triliun rupiah. Sementara sisanya 597 miliar rupiah merupakan dampak ekonomi langsung. Saya ingin konsentrasi saja pada apa yang disebut INDEF sebagai dampak ekonomi langsung. Dampak ekonomi langsung merupakan jumlah pengeluaran yang tercipta akibat diselenggarakannya Formula E. Rinciannya adalah belanja modal senilai 213 miliar rupiah, belanja operasional 112 miliar rupiah, serta komitmen fee 216 miliar rupiah. Jadi INDEF seperti mau bilang, karena Pemprov DKI belanja-belanja untuk menyelenggarakan ajang Formula E, misalnya belanja untuk membangun sirkuit, maka uang yang keluar itu berdampak pada ekonomi Jakarta. Untuk Formula E ini, Pemprov DKI mempekerjakan ribuan tenaga kerja, membeli bahan bangunan, membeli aspal, mencetak tiket, dan seterusnya. Dan itu semua, kata INDEF, menggerakkan roda ekonomi di Jakarta. Ya kalau itu sih ya pastilah berdampak. Yang kita ingin tahu tentu saja bukan itu. Yang kita ingin tahu kalau dihitung pengeluaran dan pemasukan,
sebenarnya acara Formula E ini masuk dalam kategori untung atau rugi? Pertanyaan itulah yang tidak dijawab oleh analisis Indef. Yang aneh, Indef juga menyertakan komitmen fee ke dalam kategori dampak ekonomi langsung. Ini aneh karena komitmen fee kan adalah uang ratusan miliar yang dibayarkan Pemprov DKI pada Formula E Operation atau FIO, yaitu pihak penyelenggara Formula E internasional. Jadi itu adalah uang yang dikeluarkan ke pihak luar negeri. Lantas, apa dampak ekonomi yang dimaksud Indef? Uang dibayarkan ke FIO kok dianggap membawa dampak ekonomi buat Jakarta? Jujur saja sulit sekali membayangkan bahwa Formula E ini membawa keuntungan. Hampir pasti Indonesia rugi. Pengeluaran terbesar dalam acara ini adalah pada komitmen fee tadi. Pemprov DKI harus mengeluarkan dana 36 juta pound sterling. Uang sebesar itu diperuntukkan untuk komitmen fee selama 3 tahun. Per tahun komitmen fee-nya 12 juta pound sterling. Jadi untuk 3 tahun dana yang harus dikucurkan adalah 36 juta pound sterling atau setara dengan sekitar 648 miliar rupiah. Namun hingga kini Jakpro baru membayar 31 juta pound sterling atau setara 558 miliar rupiah. Artinya masih ada 5 juta pound sterling atau senilai 90 miliar rupiah untuk komitmen fee yang belum dibayarkan ke FIO. Jadi walau Pemprov DKI sudah membayar komitmen fee sebesar 550 miliar rupiah kepada FIO, mereka masih harus menambah 90 miliar rupiah. Besaran komitmen fee ini sendiri sebenarnya sudah merupakan hasil negosiasi. Semula kesepakatannya adalah penyelenggaraan Formula E selama 5 tahun berturut-turut. Jadi semula karena kontraknya adalah 5 tahun, Pemprov DKI harus membayar 60 juta pound sterling. Untunglah dengan alasan COVID-19, lomba Formula E yang wajib dilaksanakan tinggal 3 tahun, tahun 2022, 2023, 2024. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang akan menyelenggarakan 2 kali Formula E di 2 tahun ke depan? Pasti bukan Anies lagi. Tapi apakah pengganti Anies akan tetap melanjutkan proyek ini? Tidak jelas. Dan itulah salah satu tambahan alasan mengapa penting untuk mempertanyakan tingkat kesuksesan Formula E tahun ini. Apakah cukup banyak penonton yang membeli tiket? Apakah cukup sponsor yang bersedia membiayai acara ini? Apakah cukup banyak penonton yang menyaksikan acara ini melalui tayangan televisi? Jawaban terhadap ketiga pertanyaan ini tidak jelas. Soal tiket, semula diberitakan jumlah yang dijual mencapai 60.000 tiket. Tapi belakangan diketahui jumlah yang terjual hanyalah 22.000 tiket. Angka itu pun tercapai antara lain karena ada pihak-pihak tertentu yang memborong tiket untuk dibagi-bagikan. Tapi kalaulah yang terjual memang adalah 22.000 tiket dan kita hitung rata-rata tiket berharga 1 juta rupiah, maka pemasukan dari penjualan tiket mencapai 22 miliar rupiah. Begitu juga dengan sponsor. Tidak ada kejelasan tentang berapa akhirnya uang sponsor yang masuk. Di saat-saat terakhir diberitakan ada 30 sponsor buat penyelenggaraan Formula E. Tapi berapa uang yang masuk tidak jelas. Begitu juga dengan jumlah penonton melalui televisi. Saat Formula E berlangsung hanya ada 1 stasiun televisi yang menyiarkan. Berapa ratingnya? Tidak jelas. Padahal hanya kalau ada data tentang rating, kita bisa memperhitungkan iklan yang masuk. Jadi begitulah. Anies terus membanggakan acara Formula E. Tapi kalau memang sukses, mengapa Anies tidak mengungkapkan secara terbuka keuntungan yang diperoleh? Kita harus terus kawal Formula E dalam sisa masa kepemimpinan Anies yang tinggal 2 bulan ini. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.